memang kita beli kambing itu mahal-mahal tujuannya buat kontes, itu bagi saya keliru kan itu maksudnya. Kalau kita tujuannya semata-mata buat kontes, kita beli kambing bagus mahal, walaupun sekarang ini juga sudah ada pialane, sudah punya gelar. Cuman kalau niat kita buat kontes, bagi saya keliru. Jadi kontes itu salah satu sarana prasarana kita mengenalkan produk dari farm kita kan gitu ya. Betul. Masalah itu juara enggak itu tergantung nanti istilahnya dari penjurian. Saya sekarang sendiri pun dari kontes ini sekarang sangke ramene kontes. Lah terus carane kontes iku sendiri pun dengan metodiknya berbeda-beda sistem penjuriane, wong bingung kan itu Mas Indra. Saiki tuku wedhus ning kontes juarane kontes iki digawa sesuk ning kontes kono rong karan iso juara. Makanya lek saiki ade tuku wedhus nu berjuara, keliru bagi saya kan gitu ya. Ini ya, Bah, uangnya 1. Iki mambu lengo ora iki? Aman, Bah. Harum. 2. Iki maksudnya mambu lengo. Gorengan ora iki? Mambu keripik. Keripik iki ya, keripik. 4 roti-roti 5. Insyaallah langsung lunas Bah ini. Kok dengar kan? Alhamdulillah. Jadi untuk penjualan jajan khas Blitar ini setelah apa pandemi rada wis udah Mas ya. Rada penak Bah. Tapi pas pandemi jiling-jilingi ya. Jilingi. Bendina dolan kandang ya. 1 2 3 4 5 6 7 75. Cek turah. Wis cek turah Bah ini. Wis engko nggih tuku cemple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peternak kambing Kaligesing dimanapun Anda berada. Hari ini adalah saya mengantarkan kambing di peternak. Jadi kambing ini calon pejantan yang nanti untuk persiapan kontes, walaupun masih kelas C awal, tapi untuk persiapan kontes di rencana di Blitar di Kampung Coklat tanggal 5 kalau nggak salah bulan 2 2023. Dan
nanti seperti apa Masnya memilih kambing dengan harga yang juga fantastis, terus nanti kiat-kiatnya seperti apa, terus supaya kita itu membeli trik-trik membeli kambing mahal supaya kita itu ada keuntungan dari mana nanti kita ikuti terus video-video kami. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, komen, serta share supaya apa video-video seperti ini terus bisa dapat memberikan sebagai sarana informasi, motivasi, dan informasi untuk peternak kambing kaligesing dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, ayo kita turunkan dulu. Asalnya udah larang. Ini adalah kambing yang dulu juga pernah sudah juara di kelas D. Ini adalah turunan dari Jagat Gumelar, dari cucunya Jagat Satrio. Jadi kita nanti bisa kembangkan lagi di peternak. Oke teman-teman, ayo. Siapa gerangan yang membeli dari calon pejantan harga fantastis? Juragane oleh-oleh khas Blitar. Nuwun. Ini Mas. Selamat datang. Alhamdulillah. Keturutan ya? Keturutan duwe. Di kacau. Perkenalan kandang. Iki besi kuningnya iki. Wah. Mantap. Itu sampean video sih. Sing marakne larang iki lho, sing marakne larang iki. Sing marakne fantastis iki. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu peternak saya yang masih pemula, Mas Hendra. Pemula, masih baru banget. Masih baru. Saya pirang tahun, Mas Hendra? 1 tahunan. 1 tahun. Perkenalkan Mas Hendra. Nama saya Hendro. Alamat RT 2 RW 1 Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Silo Kajang ini ya, Mas ya? Serengat. Ngaglik Serengat. Jadi iki nek samaan kanca-kanca ning Blitar, dhek bose oleh-oleh dari Blitar, oleh-oleh khas Blitar. Jadi di sini menyediakan berbagai macam makanan-makanan ya, ringan khas Blitar seperti jenang, apa Mas Indro? Jenang, keripik-keripik, wajik, pokoknya sambal pecel. Ini kiosnya nanti Mas Indro? Kiosnya di Jalan Raya Kediri nomor 17 Cermi, Sanan Kulon Blitar. Sanan Kulon Blitar. Nomor teleponnya Mas Indro? Nomor telepon 0822 33869617. Nah, itu teman-teman kedatang ke Blitar jangan lupa mampir ke kandang sini boleh, mampir ke kiosnya Mas Hendro di Cerme ya. Cerme. Cedek lek karo kok kene cedek Jalan Raya Cerme iku lorku ya, iku
tuku dinggih kawan-kawan Iya, balik siap. mesti oleh diskon. Yang Regane dari mesti luar miring. kota, kalau mampir ke Kaki Petung, mampir dulu pulangnya mampir di pusat oleh-oleh. Oke, teman-teman, ayo kita ikuti. Di sini juga ada dari anak-anak raja, juga ada. Ini dulu memang belinya darah-darah siap kawin dulu. Nah, wah, ini dicepaki wedang. Es. Minum dulu. Ben anyes. Uteknya ben anyes cah uteknya. Oke, teman-teman, kita ngobrol-ngobrol di sini. Nanti kita juga akan lihat materinya Mas Hendro di kandang. Juga ada anak raja. Terus di sini memang kambing semua dari saya dulu Mas Hendro ya. Ya, semua dari Kaki Petung. Awal mulanya Mas Hendro kan dulu basicnya di selain pekerjaan setiap hari sebagai supplier oleh-oleh ya. Ya, supplier. Oleh-oleh itu oleh-oleh produknya sama sudah nyampe mana aja Mas Hendro? Kalau produk alhamdulillah yang paling jauh itu sudah ekspor Ekspor. ke Hong Kong. Mantep, luar yang biasa. rutin tiap bulan. Oh, tiap bulan sudah ekspor? Tiap bulan rutin. Berarti ini rada kesir-kesir di mana cek wingi pandemi rada semaput-semaput. Rada adem. Mari kita ngombe es. minum dulu. Le di daerah Indonesia, sampai mana aja yang tersebar? Sudah sampai ke luar daerah. Luar pulau juga ada Sulawesi. Yang paling rutin itu Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Tapi kemungkinan Mas Hendro bisa ditunjukkan nanti seperti apa ya, biar istilahnya teman-teman juga tahu ya, teman-teman peternak kalau istilahnya datang ke Blitar mau istilahnya pesan oleh-oleh buat keluarga, nanti bisa di gila bentuknya ini gila. Jadi kan nggak omong toh. Bisa. Kanca-kanca arep rabi butuh jajan. Itu kan bisa toh. Jadi sini kan harga bolo pokoknya. Kemungkinan nanti bisa diambilkan Mas Hendro. Nah, dari anak buah jenengan sudah ngambilkan nanti seperti apa contohnya dari sampel oleh-oleh khas Blitar. Jadi ini memang dari khas Blitar. Jadi bukan khas lain ya. Khas Blitar. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita berbincang-bincang sama Mas Hendro. Di sini salah satu pemilik atau peternakan yang masih merintis dari nol. Kemarin juga modalnya cuman darah 3 Mas Hendro ya. Ya, darah 3. Telu kawinan raja regane puluhan juta Tapi ya anak ya jarane peternak pemula ya anak sing mati, anak sing wingi mana api anak raja ya mati, kudune wis badhe akeh. Tapi saya nggak putus asa, malah saiki nekane gaco meneh regane fantastis. Kemungkinan dari sini memang saya juga belinya kambing ini juga mahal. Terus di kandang juga dilirik Mas Hendro, aku dhewe wis digawa tani dhewe gak iso ngomong. Lek aku takon mikir dhewe badene pira-pira wis tukang terserah. Oke Mas Hendro, jadi selama jenengan beternak 1 tahun, cara ngomongnya hasil kan tong hasilnya. Ya. Cara ngomongnya hasil ya wis hasil. Dari modal 30 juta kemarin. Cuman kan ada kendala yang peternak kan biasanya seperti itulah namanya peternak pemula. Anak trouble wedhus terus taker mati kan. Dari situ kan kita bisa ambil sisi baiknya itu kan menjadi pengalaman yang luar biasa. Ada pengalaman yang luar biasa ini nanti bisa istilahnya untuk keselanjutan-selanjutnya kita untuk beternak supaya apa? Kalau mempunyai permasalahan-permasalahan seperti itu tadi ada statak Mas Hendro ya. Jadi wis enggak gupuh kayak wingi piye. Jadi kan dengan pengalaman-pengalaman seperti itu memang pengalaman itu mahal. Ilmu itu juga mahal. Mahal apa? Bayare larang. Nah tuku 10 juta mati. Mana apik kudune payu 20 juta mati. Wingi meteng mana telu kudune yo lagi dadi dhuwit penamu yo 15 juta yo payu mati. Jadi memang seperti itulah. Jadi beternak itu kita tidak bisa istilahnya berharap lebih maksudnya ya. Berharap boleh tapi jangan terlalu berharap gitu tak ya. Oke Mas Hendro, alasan jenengan istilahnya beli maskot lagi dengan harga juga mahal. Nanti kita juga lihat sebetulnya lakunya berapa, nanti kita juga bisa lihat. Jadi ini saya memang
mengajari peternak saya itu beli kambing itu kalau memang kualitasnya bagus memang juga mahal. Lek kualitasnya sedang ya murah. Nang kandangku sing rega 2.000 ya ono. 2.500 ya ono. 5.000 ya ono. Tergantung komplit apa tergantung istilahnya dari bahan masing-masing. Terus awake dhewe tuku larang. Terus tuku larang ku prinsipnya kita beli mahal. Kiat-kiate awake dhewe enggak rugi pokok ndak mati. Kan gitu Mas ya. Jadi menurut analisa jenengan. Jadi analisa jenengan itu seperti analisa saya cocok enggak? Maksud kan sedikit banyak jenengan kan belajarnya juga dari saya. Kan gitu toh. Jadi saya mengajari peternak itu memang kalau kita beli kambing yang berkualitas tinggi, berkualitas mahal, terus memang tujuannya itu harus jelas. Tujuannya tinggi opo kan gitu. Jadi memang kita beli kambing itu mahal-mahal tujuannya buat kontes. Itu bagi saya keliru kan itu maksudnya. Kalau kita tujuannya semata-mata buat kontes, kita beli kambing bagus mahal, walaupun sekarang ini juga sudah ada pialane, sudah punya gelar. Cuman kalau niat kita buat kontes, bagi saya keliru. Jadi kontes itu salah satu sarana prasarana kita mengenalkan produk dari farm kita kan gitu ya. Masalah itu juara ndak itu tergantung nanti istilahnya dari penjurian. Saya sekarang sendiri pun dari kontes itu sekarang sangke ramene kontes. Lah terus carane kontes iku sendiri pun dengan metodiknya berbeda-beda sistem penjuriane, wong bingung. Kan ngono Mas Indra. Saiki tuku wedhus ning kontes juarane kontes iki digawa sesuk ning kontes kono rong karan iso juara. Makanya lek saiki dhewe tuku wedhus berjuara, keliru bagi saya kan gitu ya. Oke jenengan, jangan jabarnya cara ngomongin jenengan niatnya tuku wedhus iki dengan harga fantastis, niatnya seperti apa Indra? Oke. Ini teman-teman awalnya memang dari perjalanan 1 tahun ini memang sudah banyak yang saya pelajari. Mungkin ya belum komplit, tapi setidaknya dari saya sering berkunjung ke farmnya teman-teman, saya mengamati perkembangan. Gitu boleh ya. Monggo boleh diminum. Dari mengamati dari breedingnya teman-teman, dari breedingnya saya sendiri pernah mengalami kematian, sakit, mungkin pas bumi-buminya PMK sampai ada yang mati. Nah dari perjalanan 1 tahun ini sedikit banyak sudah ketemu kalau ada kendala harus gimana itu sudah ketemu. Nah momen di 1 tahun ini momen saya harus meningkatkan breeding. Nah, kualitas breeding. Nah, kenapa saya berani mengambil harga kambing yang harganya fantastis? Salah satu misi utama itu arahnya tetap ke breeding. Jadi kalau kontes nomor 2 ya? Nomor sekian. Nomor sekian kalau kontes. Nomor sekian. Arahnya tetap breeding. Karena arep piye-piye jenenge wong ngopeni wedhus arahnya mesti golek bati. Ya, meskipun badi ora kena dipungkiri mau badi. Mesti golek badi. Yang ngomongnya kontes badine abot iki. Rakate oke. Dari kambing fantastis ini saya ada rumus yang juga sering diskusi dengan abahe bahwa piye amrih ngetokne wedhus api-api. Nah, caranya salah sijine golek materi pejantan, terutama pejantan yang kalau saya sendiri mungkin dari beberapa teman-teman yang senior bisa membantah argumen saya, tapi yang saya pelajari melihat kambing itu pertama selain dari materi yang sudah terlihat, salah satunya juga dari genetik, kedua perawatan. Nah dari situ kita selanjutnya tinggal mengembangkan. Nah dari kambing yang harga fantastis ini, rumah saya harus punya setelah ini target saya punya induan itu sekitar 6 untuk mengembalikan BEP itu induan sekitar 16 ekor. 10 masih masuk lah. 10 masih masuk ya. 10 masih masuk. Taruhlah dari 10 itu persentase beranak 1,5% lah. Berarti sekitar 15-16. Budget jenengan kalau dari indukannya calon jantan ini, budget jenengan itu di kisaran harga berapa? 10 juta, 12 juta, 15 juta, 20 juta? Kalau pejantan ini 10 juta cukup. 10 juta cukup calon induk? Cukup calon induk. Berarti kalau butuh 10 berarti harus menyediakan modal lagi 100 juta? Ya, sekitar 100 juta lah. Nah, 100 juta dengan sama pejantan kan berarti totalnya sudah 175 juta? Betul. Dari 8 ekor induk? 10 ekor induk. Nggak ngeri Mas Saman? Nggak ngeri. Karena saya sudah aja. Saman modal 175 juta. Gun gitu ku wedhus, ben namung oleh wedhus 8 ya. Nggih. Dengan kadar pejantannya seperti ini nanti calon induknya kita menyesuaikan maksudnya ya juga menurut Mas Hendro juga
nanti ngikut arahan saya untuk induknya seperti apa, cara induknya seperti apa, harga 10 juta seperti apa. Nah, sistem pengembalian modal dari 175 juta itu dulu memang saya pernah lakukan itu di atau Brother Farm, jadi yang punya jantan ini ya. Itu ya memang kalkulasi saya itu waktu itu memang beli pejantan dari saya memang mahal 100 juta. Nah ini kan di bawah 100 juta. Tapi ini yang disusul dengan calon induknya harga minimal 10 jutaan. Rata-rata 10 jutaan. Jadi kalkulasi saya itu breeding itu kan kembali modal total itu kan 2 tahun. Kalau Mas Hendro nanti istilahnya speknya harga induknya sekitar 10 juta itu ada 17 ekor, berarti untuk kos pengembalian modal itu lebih cepat. Betul. Maksudnya yang tak lakukan di Pak Arfan itu di atau Brother Farm itu nggak sampai 2 tahun sudah kembali. Makanya kalau istilahnya kita itu ngomong-ngomong ingin beternak kambing yang berkualitas tinggi, berkualitas bagus, jangan lupa harus ada mentornya. Itu yang benar. Ya. Itu yang utama. Mak gur syukur tuku wedhus tok, duwe duit, tak jamin jomplang. Rata-rata memang pengalaman saya seperti itu. Jadi orang-orang peternak besar punya uang, dia punya uang itu beli kambing mahal-mahal. Nanti dikiranya itu breeding itu mudah, asumsinya harga sekian, ternyata sampai lapangan nggak sampai 2 tahun sudah habis. Itu pengalaman saya pribadi loh ya, makanya saya sendiri mengambil pengalaman seperti itu, tak ambil lagi, itu tak aplikasikan untuk peternak-peternak yang istilahnya ngikut sama saya Mas Hendro ya. Jadi rata-rata memang kalau peternak itu beli kambing mahal seperti ini di kandang saya itu memang harus 1 pintu seperti itu. Jadi kalau nggak 1 pintu itu repotnya nanti ada permasalahan di peternak, itu jelas peternak yang hancur. Nah, terus istilahnya kalau nggak 1 pintu, peternak itu asal beli sana sini nggak ada yang mengarahkan. Terus tujuannya breeding itu seperti apa nggak terarah kan gitu toh. Rata-rata kan nggak terarah tujuannya, cuman dia terobsesi harga kambing mahal. Karena tuku wedhus larang sesuk anake payu larang kan ngono Mas Hendro ya. Tapi kenyataan jenengan sendiri pun selama breeding 1 tahun dengan harga kualitas barang kemarin harga sekitar 10 juta darah siap kawin. Kalau kita ngomong-ngomong semestinya jenengan waktu sekarang 1 tahun sudah kembali modal total 10 karu-karuan. Kalau dihitung harusnya kalau nggak mati loh. Kalau jelas sing mati piro? Turah. Sing mati jelas piro wesan? Sing mati ada 4 ekor. 1 indukan, terus bawa anak 3, sama 1 itu calon pejantan yang speknya sudah layak lah dibawa kemana-mana. Jadi itu kan istilahnya kalau kita itu benar-benar ada yang mentor, ada yang nuntun. Yang jelas itu sistem breeding kita itu terpangkas ya, betul ya. Waktu mangkas modal juga. Masa kiat-kiat breeding itu harus kita benar-benar memahami. Nggak paham syukur tuku wedhus 50 juta, terus ditukane calon induk pena omong rego 20 juta, 15 juta, 10 juta, lek enggak pas enggak jadi kan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke Mas Hendro, selanjutnya untuk asumsi kan sedikit banyak ini pelajaran buat peternak-peternak yang notabene akan memulai beternak atau yang sudah beternak nanti sistem breedingnya seperti apa harus terarahkan gitu ya. Jadi kan kalau jenengan sistem breedingnya ini berarti kan mengarah ke seni kontes. Berarti kan kalau ke seni kontes itu berarti kan jenengan satu tidak ada jual produk turunan seperti susu, wedhus yang diperah kan nggak ono. Terus ibarat ono dodol liane produk-produk kayak turunan dari kambing kan nggak ono. Pure murni breeding dia menghasilkan kambing yang berkualitas. Kan ngono toh. Ini wedhus iki engko metune meng sedengan, kita sudah punya hitung-hitungan dengan angka-angka istilahnya kos terendah sekian-sekian. Terus nanti sistem pengembalian breeding itu berapa tahun kita sudah ada hitungan kan gitu Mas Hendro. Jadi kalau kita punya hitungan seperti itu rata-rata satu peternak itu juga selamat. Saya sebagai pendamping atau yang memasarkan barang itu juga selamat. Masalah bahwa kita tidak ada tuntutan masing-masing kan gitu ya. Kecuali kalau saya itu memberikan kambing dengan harga 50 juta lebih, sesuk anaknya payune 10 juta, 20 juta. Nah, nanti juga dari peternak ada tuntutan kan gitulah. Ada kan nggak ngerti kumana ya opo anak payune meng 2,5 piye. Kan beratnya di situ. Jadi kalau non sewu bagi teman-teman yang istilahnya mempunyai peternak, dia membawa peternak istilahnya mau menata peternak, jadi harus ada edukasi pendampingan supaya apa beternak kambing ras kali gesing ini tetap bisa berlanjut kan gitu ya. Tapi cuman mencari keuntungan semata, peternak kambing ras kali gesing ini lambat laun pun juga akan
cegah, Betul. waleh. Masalah apa Oleh di mak tengah gur jalan. entuk omongan manis tok iso paine sakmene kan gitu toh. Tapi kenyataan di lapangan masalah apa? Dengan kita itu istilahnya belajar secara otodidak. Keduanya kita itu belajar ning media. Itu dengan realita kan kadang-kadang itu bertolak. Iya toh, Betul, bertolak belakang kadang kan itu Mas Indra ya. Nggih. Ya enggak sesuai dengan harapan. Masa apa kita masih tahap belajar kecuali yang sudah membedeng kambing itu lama, sudah mempunyai pengalaman-pengalaman di bidang ternak, istilahnya waktu melahirkan, waktu sakitnya itu apa, penanganannya harus seperti apa. Nah itu sedikit itu untuk angka kerugian memang sedikit. Tapi kalau kita memang masih pemula, ya manut karo sing wis paham kan. Lek ra manut ya jumlang-jumlang dhewe. Itu duitnya sepiro mending entek tak jamin niku. Oke Mas Hendro, selanjutnya untuk peternak-peternak yang istilahnya jenengan kan masih juga pemula. Jadi saran jenengan untuk beternak kambing ras kali geseng ini seperti apa? Maksudnya kambing ini jelas kalau kita ngomong di angka breeding seni kontes itu juga mengeluarkan budget terlalu mahal kan gitu loh. Cuman kan kita punya hitung-hitungan tersendiri supaya apa? Kos pengembalian dari modal itu dengan breeding kita selamatkan gitu kan. Jadi saran-saran jenengan ke peternak pemula seperti apa? Kalau untuk peternak pemula seperti yang saya alami, langkah pertama cari mentor, partner yang benar dan amanah dulu. Saya dalam 1 tahun ini kerjasama dengan Kaki Petung Farm, ya istilahnya dalam 1 tahun ini kan sudah merasakan dalam kerjasama itu biasanya peternak itu tuku piro sakjane iso lek duit. Tapi ngedole piye. Jadi kayak sekarang fenomena sekarang itu yang saya lihat di Facebook, hampir banyak orang yang jualan. Payune angel, urung mesti lek sasi rong sasi payu bahkan. Tapi yang saya alami kerjasama dengan Kaki Petung Farm, saiki butuh duit saiki cair. Wes itu salah satu kenapa. Ya lek pas aku duit. Tapi itu yang saya alami. Jadi kenapa saya berani akhirnya memutuskan berani membeli kambing yang lumayan fantastis lah untuk saya pribadi. Harga segitu lumayan fantastis karena saya yakin jika nanti saya menginjak ke breeding seperti yang sudah direncanakan di awal, ngedol iki ora bingung. Meskipun aku panen iki serentak, insya Allah kandangku pokoknya sedang. Pokoknya kaki utang kandangnya sedang. Saiki butuh duit, saiki cair. Bahkan wedhus rong dijupuk, sir njaluk duit sik ya pas gak iso. Aja ngono. Itu sih saya alami. Saya alami. Jadi cari partner, langkah pertama cari partner yang benar dan amanah dulu. Nah, kedua partner sing bener-bener bisa mengarahkan. Jadi ADW pengen piye, lek sekiranya ndak bener diarah nih, oh aja ngono sih. Jadi dulu pertama saya ke Kaki Petung Farm itu saya belum punya kandang, belum punya kambing. Saya datang, beliaunya ini masih ngobrol dengan enggak tahu mungkin petaninya atau siapa. Saya tanya, Mas nunut belajar. Oh ya monggo, langsung diterima dengan baik meskipun saya enggak punya kambing. Terus diajak bicara. Terus saya punya gambar, Mas, aku pengen ngopeni wedhus. Tapi lek pomone pengen ngomongin wedhus, bendang balik modal piye. Nah, beliaunya diarahkan harus punya pejantan dulu. Nah, baru diseteli dengan betina-betina sing sesuai dengan pejantannya. Ben piye? Ben metune sesuai harapan, meskipun namanya harapan itu enggak selalu positif 100%. Ya, 100%, tapi minimal nyeteline wis manut karo suhune. Jadi yang saya alami seperti itu. Pada waktu itu beli kambing 3 ekor. Oh iki apike diseteli karo kae. Dan alhamdulillah beranak pertama itu hampir sesuai ekspektasi semua. Meskipun ada satu sing kurang tapi ada 2 itu sudah presentase itu berapa persen? Hampir 70%. Hampir 70%. Jadi presentase itu kan kita mempunyai estimasi nanti gambarannya. Kita punya hitung-hitungan, Mas Nasir kan ngobrol alam ya. Hitung-hitungan kita kan punya hitungan kadar induk seperti ini, kalau di setel jantan seperti ini keluarnya seperti ini. Cuman kan rata-rata namanya kenyataan itu biasanya itu rada enak merasa, tapi kan kita punya hitung-hitungan sebelum ketimbang kita tidak punya hitung-hitungan syukur mek gur tuku wedhus dikawinne karo wedhus dadi nembuh memang faktor kebetulan. Tapi kalau kita punya hitung-hitungan yang jelas itu di peternak sendiri pun juga mantep seperti jenengan itu belajar, wow induk ngene iki dipilih induk ngene iki seteli jantan ngene iki metune bae ngene. Jadi otomatis kan secara tidak langsung peternak itu kan belajarnya cepet.
Jadi nggak ngamati Betul. aku jajal tuku sing model ngene, Betul. takane model ngene, bae mutune kok ngene, ngerubah meneh. Satu kan itu jelas rugi waktu, rugi Betul. materi, rugi modal kan gitu ya. tenaga, iya. Jadi kan kalau pengalaman seperti itu memang saya sendiri pun untuk peternak memang tak arahkan seperti itu. Mas Hendro sendiri pun dari dulu memang mau beli kambing saya itu harga mahal-mahal tak pengen. Ojo dhisik urung wayahe. Iya. Ket zamane anake sapa? Sekar Taro, 50 juta tak pengen. Terus anake Cleopatra dengan digowo tak pengen jan. Masalahnya apa? Saya melihat kadar kemampuan dari peternak. Jadi bukan masalah saya ini tidak mengasihkan itu istilahnya aku nggak butuh duit, jane butuh duit, podo ae butuh duit puter. Cuman saya mempelajari istilahnya situasi dan kondisi peternak itu seperti apa, kalau megang kambing yang harganya sekian nanti jatuhnya seperti apa. Jadi itu saya masih mempelajari dulu. Kalau istilahnya nanti saya itu tak pelajari, nggak tak pelajari, saya syukur ngasih asalkan payu. Sesuk wedhus niki kono dadi elek dibalekne nggonku meneh, aku ngregani repot meneh. Dadi mumet ndasku balakan. Timbangane ngono luwung tak wae dhisik, belajar dhisik kan ngono. Lek wis memang paham, monggo silahkan arep tuku wedhus sing regara 250 juta itu silakan. Masa bahwa kita sudah bisa merasakan breeding itu seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa. Terus nanti seumpama ada istilahnya permasalahan di peternak yang namanya pemula tidak down. Rata-rata pemula kan mempunyai permasalahan kan sudah down. Wes dora kabeh, rugi ra apa-apa. Wis ndak wedhus ditak kan Mas Hendro ya. Jadi itu seperti itu teman-teman, maksud tujuan saya itu ngopo kadang itu wong nuku wedhusku larang gak entuk. Masalahnya saya melihat dari kadar kemampuannya dia itu merawat kambing itu seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Oke Mas Hendro ya. Jadi dari sebelum jenengan ternak terjun ning dunia kambing eta apa? Dulu kan jenengan kan waktu saya datang ke sini kan ini masih kandang kelinci. Kandang kelinci. Nah, kelinci pun juga kelinci super. Kelinci kontes. Kelinci kontes itu juga harganya juga mahal-mahal. Kenapa alasannya jenengan itu istilahnya berpindah dari hobi dari kelinci ke kambing ras kali gesing yang notabene iki yo wedhus larang. Kelinci yo larang jane. Kelinci regane piro zaman semono? Zaman semono sapian itu 3 juta sampai 4 juta. Kuwi jenisnya? Jenis Jerman Giant. Jerman Giant. Secara pejantane harga berapa? Pejantan itu 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta. Kuwi ngomongnya wis apik super apa sik sedeng? Sedeng. Sing apik super lek zaman semono. Super 20? Sampai 15 sampai 20 juta. Ini yang kelinci sak kepel jane. Kelinci sak kepel. Kadang itu teman-teman. Jadi kalau kita memang ngomongnya hobi, kita ngomongnya hobi itu nggak kena dibatasi. Ngopo tuku kok larang-larang. Saya kira 20 juta kelinci itu kan sapi sapi gede. Sapi bendung. Jadi memang kita tidak bisa istilahnya memaksakan kehendak seseorang atau kita itu ngomongnya alok hobine wong. Nek ngomongnya wedhus rego 20 juta, 75 juta, lek ditukokne merpati sing saem ya kaduan. Merpati sak kepel. Jadi memang itulah hobi. Jadi kita ranahnya hobi itu masing-masing. Jadi kita tidak bisa istilahnya menjustis salah satu hobi. Tukungannya kok larang. Memang kesenangannya orang masing-masing. Jadi kita tidak bisa ngomongnya kleru-kleru, nggak ngomong, nggak bisa. Memang hobi kita itu di sini, hobi mereka di sana kan gitu. Tempatnya masing-masing kan gitu Mas Hendra. Jadi rata-rata memang seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman belum paham dengan hobi ya jangan menjustis kan gitu dong. Rata-rata teman-teman ngopo tuku wedhus larang-larang, ngopo tuku terlalu larang. Ya kalau ini Pak Arfan merpati regane 1 juta. Iya toh. Jadi memang itulah hobi. Ngomongnya manuk sing sak kepel meneh sak M ya ono kan gitu toh. Jadi kalau kita memang membicarakan masalah hobi, jadi di sini tidak bisa istilahnya nglerokne ngopo kok kowe wani tuku. Maksudnya setiap orang yang hobi itu mempunyai alasan masing-masing, mempunyai kiat masing-masing supaya perputaran uang dia itu juga berputar, juga ada hasil. Maksudnya apa? Hobi, orang ngomongnya hobi rata-rata golek hasil pangan tetap. Kecuali di bidang otomotif itu wis ndak ngomongnya hasil, kita memang hobi bener. Budal ya jelas ngetril ya wis ragate 5 juta, ya jelas gua duwe kan itu toh. Tapi kalau ngomongnya di dunia kambing itu yang jelas namanya hobi juga harus ada income masuk kan gitu. Jadi kita harus ada balance. Oke Mas Hendro, sambil nanti ngetokne apa saman suruh ngetokne kene apa produknya saman ya. Ya kita juga lihat dulu di kandang. Ini juga ada dari breedingannya Mas Hendro
pertama. Jadi pomo nggak mati jane wis dadi wedhus akeh. Nah, di sini juga ada anak raja iki anak raja sing elek ya. Anak raja. Anak raja sing elek. Jadi ini dari induk kerandahnya dulu kalau nggak salah Lamus. ini Lamus Seto. Iya. Ini keluar calon induk ini. Ini yang jantannya mati Mas Indra. Mati. Jane kudune saiki 20 juta payu jane. Ayo, muncul. Ini keluar 2. Ini dari induk, induknya mati ya niki. yang ini mati, yang ini masih ada Oh di ya, sana. ini juga anak raja. Memang kalau anak raja itu rata-rata dipasung Mas Indra ya. Pasung. Di sini memang pasungnya memang Pasungnya ekstrim super, semua. ya. Ini juga anak raja calon induk semua. Ini dari induk. Ini kupingnya ya rapenak jane iki. Ya. Ini induk dari turunannya Selo Jagat. Ini Ya. dari cucu dari Selo. Selo. Nah, ini juga induk. Ini tinggalan induk pertama Ya, ini. Tinggalnya Lamus, mati. ya. Ini anak kerandahnya Lamus Seto. Ini beranak 2 kali ini ya. 2 kali. 2 kali. 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali ini masih puel 3 pasang. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman ngomongnya tawa itu mana setahun pisan, jadi kelaru lek ngerawat tapi ndak ngerti aku. Tapi lek memang kita bener-bener dirawat api setahun Yeah. sama anak pindo ya. Nah ini hasilnya dari induk ini. Metu telu. Jadi iki piye ngetokne ya. Ya, tarik. Nah, jadi keluar 3. Ini juga ada sing elek siji, anak sing elek siji. Jadi memang seperti breeding. Jadi enggak semuanya itu keluar bagus. Ngopo wedhus iku kok regane larang lah. Iki. Oh. Iki yang 2 ekor adalah calon induk. Ini kawinan sama pejantan dari kandang saya, anak Jagat Satrio. Wis tuwa, tak beleh wingi pisan. Nah, iki sing wedoke luwes-luwes, terutama yang itu Mas ya. Nah, iki cuman di pola warna, telinga, pasung, rapi. Nah, iki yang jantan. Nah, yang jantan ini minus nih telinga. Nah, tapi awaknya api, tapi telinganya elek. Nah, ini kan regane karo iki beda. Jadi seperti itulah teman-teman, kalau kita itu ngomongin breeding itu tidak serta-merta kabeh metu api. Lah metu api kabeh. Kira-kira aku yang mau bakul breeding ae. Jadi peternak harus juga menyadari. Tapi kan kalau induk 1 ini keluar 3, ini dulu dari saya beli itu kalau nggak salah kawinan 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kalau 3 ekor ini 10 juta jelas payu. Nah, ngomongnya 3.500 payu. Balik modal. Balik modal itu kalau kita ngomongnya breeding 1 kali sudah kembali. Tapi hitungan breeding kita kan 3 kali peranakan baru kembali modal kan gitu Mas Indra ya. Jadi kalau ini sudah keluar 3 ekor dengan kadar seperti ini rata-rata saya sendiri pun 10 juta berani beli. Jadi memang sing lanangnya gua, sing wedok itu tinggi breeding mana saya kena. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi teleponnya hasil lagi. Teleponnya nah. Nah, jadi itu loh teman-teman. Nah, jenengan bisa lihat jadi breeding itu seperti ini. Jadi tidak harus semuanya itu keluar bagus. Jadi memang dari 1 induk keluar 3 ekor iku ya anak sing elek siji. Jadi ora kok kabeh iku kudu metu apik. Jadi makanya kambingnya tawa itu juga mahalnya di situ, breedingnya sulit. Jadi kalau hobi jenis hobias itu memang breedingnya mudah, itu akan cepet harganya anjlok. Tapi kalau breedingnya sulit, rata-rata harganya tetap stabil untuk yang kelas bagus kan gitu Mas Indra ya. Nah kambing breeding sendiri pun ndak kudu wedhus sing super. Nyatane iki wedhus sing kelas ngene-ngene iki ya wis ngetoni kan ngono to. Nah iki ngomongin delok kupinge ya kupinge wedhus 1.500. Ya. Tapi ngomongin ndase wedhus rega 10 juta 15 juta. Metune anak ya. Metune anak ya iki. Jadi memang seperti itu breeding. Oke Mas Indra. Nggih. Aro tak ngombe sik. Nah ini kita transaksi hari ini di Mas Hendro itu harganya memang rodok perih Mas Hendro ya. Dok perih. 25 juta. Nguras dompet. Iki aku mau bari kas apa kok bari transfer iki? Alhamdulillah sudah saya siapkan cash ini, Pak. Aku jane lek tuku kas-kas ini demen aku putere ndang penak ya. Alhamdulillah pas kebetulan ada rezeki.
Jadi teman-teman, alhamdulillah saya cocok dengan salah satu kambing yang ya memang sesuai keinginan. Harganya lumayan fantastis, tapi ya namanya kambing seni itu kambing kesenangan. Jadi harga itu yang menentukan senangnya Dewi. Bukan kontes. Ini ya, Bah, uangnya 1. Iki mambu lengo apa ora iki? Aman, Bah. Harum. 2. Iki maksudnya mambu lengo. Oh, Gorengan ora iki? Mambu keripik. Kripik iki ya, kripik. 3, 4, Roti-roti. 5. Insyaallah langsung lunas, Bah, ini. Kok dengar kan? Alhamdulillah. Jadi untuk penjualan jajan khas Blitar ini setelah apa pandemi rada wis pulih Mas ya. Rada penak, Mbah. Tapi pas pandemi jiling-jilingi ya. Jilingi. Bendina dolan kandang ya. 1 2 3 4 5 6 7 75. 75. Cek turah ya? Cek turah, Bah, ini. Wis engko nggih tuku cemple. Iki diitung meneh ora ya? Ngitung suwi ya. 0 hitung kepitane tok ya. 0 4 5. Insyaallah jangkep. Iki 5 juta ya Mas ya. Nggih. Iki 10 juta. 10 juta. Iki kayaknya kobang kirae ya utuh ya wis gak tak hitung ya. Tak hitung suwi malah. Oke teman-teman, jadi transaksi hari ini transfer pemain untuk akhir tahun 75 juta. Yang kemarin kambing ini juga dapat juara 2 di kontes Kediri. Jadi kiat-kiatnya istilahnya kita beli kambing dengan harga mahal itu cara pengembalian modal seperti apa yang tadi sudah disampaikan Mas Hendro, juga sedikit saya ulas di sini. Jadi kalau kita tujuannya itu kita beli kambing itu yang mahal itu buat kontes, keliru bagi saya. Jadi kalau kita tujuannya kambing itu buat istilahnya breeding, memperbaiki genetik, terus nanti istilahnya kita juga akan mengeluarkan cempe-cempe yang berkualitas, rata-rata yang jelas itu modal juga kembali. Jadi kalau di sini kalau kita hobi satu, itu prinsip saya, kita itu hidup numpang hobi kan, itu Mas. Tapi jangan hidup ditumpangi hobi kalau bagi saya gitu. Jadi prinsip saya memang dari dulu, kalau saya tuh hidup dengan istilahnya numpang hobi tapi tidak ditumpangi oleh hobi. Kalau ditumpangi hobi bangkrut aja. Duit piro-piro entek. Kecuali memang ade wis oke duit ya mbuh nang hobine iku pengen mengetone duit, ini enggak masalah. Tapi kita juga masih ada istilahnya kebutuhan keluarga yang jelas itu memang arah tujuan kita itu breeding kambing etawa ini yang jelas itu arah tujuannya satu juga kita hobi, keduanya nanti bisa untuk menopang kehidupan kebutuhan rumah tangga kan gitu Mas. Walaupun jenengan sekarang juga dari setiap hari sudah berkecukupan. Jadi ini satu menyalurkan hobi, keduanya juga harus ada income yang masuk. Betul. Kan gitu Mas Hendro. Oke Mas Hendro, jangan cobi dengan ambilkan sampel ya. Ya. Oh bisa di situ Mas Hendro ya. Saya mana boleh ini? Oh nih kono langsung ya. Oh iya. Saya tak lebone saya duitnya. Ora tak lebone. Ya. Pulang. Ini kan tuyul. Tak gawane tas. Siap. Ya, kita lihat produksinya dari Mas Hendro. Jadi juragan oleh-oleh khas Blitar. Nah, nanti teman-teman kalau ke Blitar bisa misalnya datang ke showroom. Showroom apa Mas Hendro jenenge? Wijaya Food. Jenenge ini showroom apa Mas Hendro? Pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh. Nggih, pusat oleh-oleh. Nah, pusat oleh-oleh. Kalau di sini tempat produksinya. Produksinya jadi salah satunya ini kita produksi sendiri jenang. Jenang ini khas Blitar. Jenang khas Blitar. Oke, kan nomor serinya bisa, nomornya. Jenang 400 gram. Kita jenang saner berapa nih, Dong? Dalam 20.000. 20.000.
Iki jenang. Yang lainnya Mas Indro? Kita juga ada keripik, salah satunya nih stik tahu. Stik tahu. Rasa tuna ya. Rasa tuna. Iki segini harga berapa Mas Indro? Itu 12.000. 12.000. Kita ada produksi juga basreng. Oh, ini basreng. Iki senenganku iki. Basreng. Basreng. Terus Ini macam-macam produksi sendiri semua ya? Produksi sendiri semua di sini. Ada nih. Iki padha regane Mas Indro? Sama harganya keripik rata-rata. Ada tengiri. Iki ikan tengiri. Iki juga produksi sendiri. Produksi tengiri. sendiri. Ini harganya sama 12.000. Sama harganya. Iki lek mau tuku akeh berarti oleh kortingan. Oleh. Ada harga reseller. Nah, ini juga ada khasnya Blitar. Khasnya Blitar. Wah, Gatot. Wah, Gatot. Gatot, tiwul. Gatot tiwul ya. Ada. Ki satu ki original Gatot instan. Gatot instan. Non kolesterol, kaya antioksidan, Ya. kaya akan serat. Oh Ini iya. tiwulnya tak ambilkan dulu. Ki regane lek sing Gatot e berapa, Indra? 10.000. Oh, 10.000. Murah teman, 10.000. Jadi teman-teman istilahnya datang ke Blitar, apa pas durane kandangku mampir ning kene cedek. Mau pesen sakit itu, Pak? Pesen iso, engko tak belno ya kena. Pesen piro nggih oleh-oleh. Ini ada tiwul instan khas Oh, tiwul Blitar instan. juga. Iki cara penyajiannya piye Mas Indra? Ada caranya. Jadi nanti tinggal kasih air, dikukus. Oh, Udah. di sini siap sudah, saji. di sini sudah ada ya. Tutorialnya sudah Nah, ada. Sudah ada. Iki berarti lek momo tukungan iki momo regane kanca dhewe anu berarti Ada harga khusus nanti. Harga khusus. Di Pulau Dia apa nih podo-podo plasma kaki petung. Ada passwordnya nanti. Ada passwordnya. itu teman-teman. Nah, kalau Apa kita lagi? apa nih Mas Indra iki? Bagian yang komplit itu ada di showroom. Oh, ada di showroom. Nggih. Oh, Bagian iki ada di iki. Coba iki showroom. wajik. Tiwul. Oh, iki tiwul. Tiwul juga. Orang bodor kuwi. Kemasan kecil. Oh, kemasan kecil. Ada Sing kemasan kecil piro iki? Kemasan kecil 10.000. Oh, iki 10.000. Ada juga Gatot tapi yang kemasan premium. Nah, ini ada kotaknya. Lek Ini. Gatot iki berarti carane garek nyeduh nggih banyu panas. Direndam dulu semalam terus dikukus sudah tinggal kasih kelapa. Oh, ya ya. Jadi ini Banyak nanti komplit. Komplit. Khas Blitar semuanya ada sambal pecel juga. Sambal pecel nanti di enak? sana. Komplit ada ya? komplit. Jadi khas Blitar memang di sini menyediakan istilahnya dari oleh-oleh khas Blitar seperti makanan-makanan ringan, makanan-makanan dari istilahnya unsurnya dari desa ya. Desa, Dari iya. desa. Jadi di sini memproduksi seperti itu. Nanti untuk teman-teman yang datang ke kandang saya atau pas ke Blitar, Bawa oleh-oleh tinggal telepon langsung dibawa ke kandang. nomor teleponnya sama sebenarnya Mas Indro. Ya, nomor teleponnya 0822 33 869 617. Nah, itu teman-teman. Jadi lek sampean nggih kene ya iso ndelok wedhus. Betul. Iso nilai jajan. Iso ya, nggowo Boleh jajan. nggowo oleh-oleh. Oleh-oleh. Regane Pesan. Pesan bisa dikirim se-Indonesia, bisa langsung ya kita se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Semama istilahnya ada teman-teman yang mau kerjasama istilahnya grosiran bisa. Bisa, grosiran bisa, nanti bikin label sendiri bisa. Oh, atas di nama sini nggih. cuma ngemasi bahan Betul, mentah. bisa. Nah, itu teman-teman, istilah kita juga ada di sini kalau dhewe kok kayak bolo. Betul. Ya kayak rezeki Mas Indro ya. Betul sekali. Mengembangkan sesuatu di daerah masing-masing karena ada nek Betul. bolo, wo koncone produksi iki, wo koncone dodol iki kena diaplikasikan ning Betul. wilayah masing-masing. Itulah teman-teman kalau kita ngomong ning dunia tawa. Koncone akeh. Betul. Segi cara ngomongane usahane ya werna-werna Betul, jane iki ora iya. wekur kabeh dolanan wedhus tok ya toh. Betul. Usahane selain kambing rata-rata juga ada usaha lain kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya okeh kanca, okeh rezeki, garek tinggal kitanya itu istilahnya iya ya, kreatif ndak kan ngono ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Silaturahmi menambah rezeki. nambah rezeki. Jadi nek ning Blitar jangan lupa mampir ke oleh-oleh Mas Indro Siap. di Blitar ada, nomor teleponnya juga ada. Ya. Kalau teman-teman mau istilahnya juga ingin menjadi partner kerja, Bisa. kerjasama di daerah Jawa Tengah, Jawa Betul. Timur, bagian Surabaya, Betul, Bali juga bisa. Jadi di tempat-tempat wisata rata-rata mungkin Iya, ya. betul. Nah itulah teman-teman. Nah, saya kira sore hari ini kita sampai di sini dulu Mas Oke, Indro ya. siap. Jadi terima kasih. Semoga kambing yang tadi datang ke sini membawakan juga berkah buat jenengan, berkah buat Amin. saya. Amin. Jadi usaha jenengan juga semakin hari juga semakin tambah Amin. lancar, kena tinggi
tuku calon indukannya sesuk. Siap. Siap. Oke teman-teman, sebelum tak akhiri jangan lupa tombol like, subscribe, dan komen supaya apa channel seperti ini bisa tetap terus dengan seperti ini. Rata-rata dari setiap video-video yang saya tampilkan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi jenengan semua untuk beternak-beternak yang mau memulai di bidang kambing ras Kaligesing ataupun yang sudah beternak kambing ras Kaligesing. Jadi dengan tetap mendukung channel kami dengan cara seperti itu supaya apa video seperti ini bisa terus dapat satu memberikan sarana informasi, kedua motivasi, dan ketiga adalah edukasi. Jadi seperti itu teman-teman, saya kira saya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.